Dengan basmalah kami siap melayani Anda. Alhamdulillahirabbil alamin waladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu ala dini kulli walau karihal musyrikun. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Alhamdulillah, para ibu dan bapak jamaah sekalian yang saya hormati dan dimuliakan Allah, alhamdulillah kita bisa bertemu kembali pada hari ini di pengajian rutin setiap hari Jumat kedua di Asy-Syifa. Walaupun kita tidak bisa bertatap muka, alhamdulillah masih bisa bertemu dalam lewat rekaman ini. Mudah-mudahan saya doakan jamaah sekalian berada dalam keadaan sehat walafiat dan selalu berada dalam berkahnya. Amin ya robbal alamin. Para jamaah sekalian, kali ini saya akan membacakan tafsir dari surat An-Nur ayat 51 dan 52, yaitu yang membicarakan tentang sikap orang beriman apabila diseru kepada Allah dan Rasul-Nya, yaitu sami'na wa a'ta'na. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innama kana qaulal mu'minina idza du'u ilallahi wa rasulihi liyahkuma bainahum ayaqulu sami'na wa ata'na wa ulaika humul muflihun. Wa may yuti'illaha wa rasulahu wa yakhshallaha wa yattaqi fa ulaika humul faizun. Yang artinya, sesungguhnya jawaban orang-orang mukmin bila mereka dipanggil kepada Allah dan Rasul-Nya agar Rasul menghukum atau mengadili di antara mereka ialah ucapan kami mendengar dan kami patuh, dan mereka itulah orang-orang yang bahagia. Dan siapa yang taat kepada Allah dan kepada Rasul-Nya, takut kepada Allah serta bertakwa kepadanya, mereka itulah orang-orang yang beruntung. Para jamaah, kaitan ayat yang akan kita bahas dengan yang sebelumnya, yaitu munasabah. Pada ayat sebelumnya Allah mengungkapkan sebagian sifat munafik yang menolak diadili oleh hukum Islam. Itu bisa kita lihat ya di surat An-Nur ayat 47 sampai ayat 50. Keimanan mereka hanya di bibir saja, tidak terlahir dari hatinya. Mereka lebih mementingkan kesenangan dunia daripada kebahagiaan akhirat. Demi harta mereka rela mengorbankan akidah. Selanjutnya, kalau dalam ayat yang akan kita bahas, Allah menerangkan sifat orang-orang yang beriman ketika diperintah, yaitu mereka berkata sami'na wa a'ta'na, yang artinya kami dengar, kami mendengar, dan kami taat. Sami'na artinya kami mendengar, kami memahami, kami akan melaksanakan, atau kami akan selalu melaksanakan. Bacaan kalau kita dalam sholat, bacaan setelah bangkit dari ruku adalah Sami Allahu liman hamidah, yang artinya semoga Allah mengabulkan doa orang yang memujinya. Sedang wa'ata'na artinya kami akan taat apa yang telah kami dengar dan kami fahami. Kata a'ta'na adalah penguat atau taukid dari kata sami'na, karena tidak setiap orang yang mendengar akan mentaati perintah.
Ya, jadi tidak setiap orang yang mendengar akan mentaati perintah. Coba kita perhatikan ya di surat An-Nisa ayat 46. Ya, orang Yahudi ya bersikap sebagaimana dikisahkan oleh Allah dalam surat An-Nisa 46. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Minal ladina hadu yuharifunal kalima amma wadi'ihi wa yakulu sami'na wa asaina wasma gairo musma'in wara'ina layam bi alsinatihim wato'nan fidin walau annahum qalu sami'na wa atona wasma wandurna lakana khairan lahum wa aqwama walakin la'anahumullah bikufrihim fala yu'minuna illa qalila. Artinya yaitu orang-orang Yahudi, mereka mengubah ayat dari tempat-tempatnya. Mereka berkata, kami mendengar tetapi kami tidak mau menurutinya. Dan mereka mengatakan pula, dengarlah, sedang kamu sebenarnya tidak mendengar apa-apa. Dan mereka mengatakan ra'ina dengan memutar-mutar lidahnya dan mencela agama. Sekiranya mereka mengatakan kami mendengar dan kami taat, dan dengarlah dan perhatikanlah kami, tentulah itu lebih baik bagi mereka dan lebih tepat. Akan tetapi Allah mengutuk mereka karena kekafiran mereka. Mereka tidak beriman kecuali iman yang sangat sedikit atau sangat tipis. Para hadirin, para jamaah sekalian, pada permulaan dakwah Islam di Madinah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membaiat 12 orang Ansor, ya, alas sami wa ta'ati, dalam kebaikan. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan At-Tirmidzi bahwa Rasulullah SAW telah menasihati para sahabat dengan sabdanya, usikum bitaqwallahi wasam'i wa ta'at. Aku wasiatkan, aku perintahkan kepadamu untuk selalu bertakwa kepada Allah dan untuk as-sami wa ta'at. Sami'na wa atona atau as-sam'u wa ta'ah adalah istilah yang menunjukkan pengertian, pemahaman atas perintah yang diberikan, dan kesiapan untuk menjalankan perintah tersebut disertai kerelaan menerima resiko apapun akibat perintah itu. Dengan keyakinan tidak ada perintah Allah dan Rasul-Nya bila ditaati kecuali akan berakhir dengan kebahagiaan yang hakiki. Sikap seperti itu sangat positif yang harus dimiliki oleh setiap orang-orang yang benar-benar beriman. Karena diyakini bahwa di balik ketaatan itu ada pahala yang besar sebagai balasan. Kita perhatikan pada akhir surat Al-Baqarah, Allah memuji sikap kaum mukminin. Wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Dan mereka berkata, sami'na wa ata'na, ampunanmu yang kami harapkan ya Rob kami, dan kepadamulah kami akan kembali. Tentu ibu-ibu hafal ya ayat itu, surat Al-Baqarah yang terakhir. Kita lanjutkan ya. Jadi diulangi, innama kana qaulal mu'minina idza du'u ilallahi wa rasulihi liyahkuma bainahum ayaqulu sami'na wa ata'na. Sesungguhnya jawaban orang-orang mukmin bila mereka dipanggil kepada Allah dan Rasul-Nya agar Rasul menghukum atau mengadili di antara mereka ialah ucapan sami'na wa ata'na.
Sungguh berat ujian yang dihadapi oleh orang-orang yang beriman. Mereka dituntut untuk sabar dalam segala hal. Sabar dalam menjalankan ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya, sabar dalam menahan diri dari perbuatan maksiat, dan sabar saat mendapat musibah. Ketika mereka dihadapkan kepada dua pilihan dilematis, antara penderitaan di dunia dengan kesengsaraan di akhirat, mereka lebih memilih surga daripada neraka, sekalipun harus menderita kerugian dunia akibat putusan hukum Islam. Para jamaah, tidak sedikit para sahabat yang terlanjur berbuat curang dan salah menyerahkan diri kepada pengadilan Islam yang dipimpin Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka tahu bahwa hukum Islam akan memutuskan yang berat, namun mereka pun meyakini bahwa siksa akhirat akan lebih berat lagi. Seperti kasus lelaki yang berzina minta dihukum dengan kitab Allah. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengujinya dengan tidak menanggapi permohonannya. Bahkan beliau menuduhnya tidak waras, tetapi ia tetap ingin dihukum. Setelah ia meyakinkan beliau sampai 4 kali, barulah Rasulullah SAW menyuruh para sahabat untuk merajamnya. Hadis muttafaqun alaih. Kasus perempuan Muhson yang hamil hasil zina memohon kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk dirajam, dilempari sampai mati. Beliau menangguhkannya sampai ia melahirkan. Setelah melahirkan, ia datang lagi kepada beliau untuk dihukum. Beliau menangguhkannya lagi sampai anaknya tuntas disusui dan dapat makan sendiri. Setelah waktu yang dijanjikan, ia datang lagi dan diputuskan untuk dihukum rajam. Kemudian beliau mensolati jenazahnya. Kata Umar radhiyallahu an, "Mengapa engkau mensolatinya, ya Nabi Allah? Bukankah ia telah berzina?" Sabda Rasulullah SAW, "Sungguh ia telah bertaubat, satu taubat yang sekiranya dibagi antara 70 orang penduduk Madinah, niscaya cukup buat mereka. Apakah engkau pernah mendapatkan orang yang lebih utama daripada perempuan yang menyerahkan dirinya karena Allah Ta'ala?" Itu dicantumkan dalam hadis rawahu Muslim. Nah, jadi ada 2 contoh tentang orang-orang yang taat kepada Allah, ya, ketika bersalah, ketika sudah yakin kesalahan itu adalah perbuatannya adalah salah, mereka ingin dihukumi dengan hukum Islam, walaupun itu berat karena mereka lebih memilih akhirat. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, ada seorang perempuan. Ini ada lagi contoh, ya. Ada seorang perempuan tengah baya yang datang kepada sepasang suami istri yang sedang berbulan madu seraya berkata, "Saya pernah menyusui kalian berdua." Kemudian pemuda itu pergi mengadakan perjalanan jauh dari Mekah ke Madinah untuk minta penjelasan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam karena sudah terlanjur menikah, dan yang dinikahi itu adalah saudara sesusunya yang tentu saja dia sangat cinta kepada istrinya itu. Sesampainya di sana, Rasulullah bersabda, "Kaifa waqad qila." Ya mau bagaimana lagi? Itu sudah menjadi hukum. Tidak boleh menikahi perempuan sesusu. Selanjutnya, pemuda yang bernama Uqbah itu kembali ke Mekah serta memutuskan pernikahan dengan istrinya. Ia menerima dengan ikhlas keputusan Al-Quran. Jadi ada 3 ya contohnya. Ya, mudah-mudahan kasus-kasus di atas cukup memberi gambaran bagaimana ketaatan para sahabat kepada hukum Islam. Mereka harus dijadikan teladan dalam berpikir dan menentukan pilihan.
Allah pun menjanjikan bagi orang-orang yang selalu bersikap samina wa atona atas perintah Allah dan Rasul-Nya berupa kebahagiaan dan keberuntungan. Ya, yang dicantumkan di dalam akhir ayat, wa ulaika humul muflihun, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Kita lanjutkan ya, sesudah diakhiri dengan wa ulaika humul muflihun, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Banyak orang yang salah menilai tentang arti kebahagiaan dan keberuntungan. Mereka ingin mendapatkannya segera tanpa memikirkan akibatnya di akhirat. Mereka merampas, korupsi, menipu, mengambil hak orang lain, bahkan memakan harta anak yatim. Mereka pun mempunyai perlindungan hukum jahiliyah, tidak mau diadili dengan hukum Islam, seperti masalah waris. Mereka bangga karena telah menipu, padahal kebahagiaan dan keberuntungan yang sesungguhnya adalah kehidupan di surga. Wa mayuti ilaha wa rasulahu dan siapa yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Taat kepada Allah artinya menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup, karena kitab suci itu adalah kalamullah yang memuat berbagai hukum untuk mengatur seluruh aspek kehidupan manusia. Secara garis besar, hukum-hukum yang terkandung dalam Al-Quran dibagi menjadi 3. 1. Hukum-hukum akidah, yaitu yang terkait dengan keharusan makhluk mukallaf untuk meyakini rukun iman dan menghapuskan kemusyrikan. Yang kedua, hukum akhlak, yaitu membiasakan berperilaku baik dan meninggalkan perilaku yang buruk. Ketiga, hukum-hukum amal, yaitu yang berkaitan dengan hukum ibadah dan muamalah. Di dalam Al-Quran dijelaskan berbagai hukum muamalah, hukum pergaulan yang mengatur hubungan dalam keluarga, suami istri, hukum perdata, hukum pidana, hukum acara, hukum perundang-undangan, hukum ketatanegaraan, hukum ekonomi, dan harta benda. Sedang yang dimaksud dengan taat kepada Rasulullah adalah menjadikan Nabi Muhammad SAW sebagai uswah hasanah, karena beliau diutus sebagai penjelas Al-Quran. Jadi, taat kepada Rasul berarti taat kepada Allah. Di dalam Al-Quran ditegaskan, mayuti'i Rasulah faqad atau Allah, wa man tawalla fama arsalnaka alaihim hafidha. Siapa yang menaati Rasul itu, sesungguhnya ia telah mentaati Allah. Dan siapa yang berpaling dari ketaatan itu, maka kami tidak mengutusmu untuk menjadi pemelihara bagi mereka. Itu ada di surat An-Nisa ayat 80. Kemudian ada lagi tentang taat kepada Rasul itu, ya, kepada Allah dan Rasul-Nya. Ada di dalam surat Al-Hasyr ayat 7. Wa ma atakumur rasulu fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu wattaqullah innallaha syadidul iqab. Artinya, dan apa saja yang diajarkan Rasul ambillah, dan apa saja yang dilarangnya tinggalkanlah, dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah maha keras siksanya. Surat Al-Hasyr, yaitu surat ke-59 ayat 7. Untuk itu, wajib bagi setiap insan yang ingin bahagia di dunia dan akhirat untuk selalu mempelajari pesan-pesan Allah dan Rasul-Nya.
dengan memahami Al-Quran dengan tafsirnya dan mendalami Al-Hadis dengan syarahnya. Jadi kalau Al-Quran kita paham tafsirnya, kalau Al-Hadis harus tahu syarahnya. Bagaimana mungkin kita disebut mukmin yang taat jika tidak mengenal kalamullah dan tidak mengenal sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Bagi orang yang taat kepada Allah dan Rasulnya, nanti di surga akan ditempatkan bersama para nabi dan orang-orang yang baik. Ya, mudah-mudahan kita rajin thalabul ilmu, yaitu untuk memahami Quran dan memahami sunnah Rasulullah. Ya, selalu timbul gairah untuk memahami kedua hukum tersebut. Di dalam firman Allah, Allah berfirman, wa may yuti'illaha wa rasula fa ulaika ma'aladina an'amallahu alaihim minan nabiyina wasiddiqina wasyuhada'i wassalihina wa hasuna ulaika rafiqa. Siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, mereka itu akan bersama-sama dengan orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah kepada mereka, yaitu para nabi, para siddiqin, orang-orang yang mati syahid, dan orang-orang yang saleh. Dan mereka itulah teman sebaik-baiknya. Surat An-Nisa ayat 69. Ya. Kemudian wayasyallaha wayatakhi, serta takut kepada Allah dan takwa kepadanya. Takut kepada Allah artinya meyakini bahwa Allah memiliki sifat-sifat yang sempurna dan mempunyai nama-nama yang indah, sehingga kita mengagumi ciptaannya, menyadari kebesarannya, memahami ancamannya, tidak berani melanggar aturannya, dan mengharapkan ridhonya. Takut kepada Allah pun diartikan takut siksaannya, dibuktikan dengan ibadah dan amal soleh. Sedangkan takwa kepada Allah berarti berhati-hati dalam bertindak, karena takut berbuat salah dan menjaga diri dari perbuatan maksiat. Allah menyuruh orang-orang yang beriman agar bertakwa dengan sebenar-benarnya. Di dalam surat Ali Imran ayat 102. Ya, sudah hafal? Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya, itu sudah hafal ya. Kemudian janji Allah kepada orang yang bertakwa akan diberi jalan keluar dari kesusahan dan diberi rizki yang tak disangka-sangka. Ya, surat itu bisa dilihat di surat At-Tolak, ya, surat ke-65 ayat 2 dan 3. Kemudian, dan surga pun disediakan bagi orang yang bertakwa, ya, di dalam surat Ali Imran ayat 133. Karena itu Allah berfirman, faulaika humul faizun, maka mereka adalah orang-orang yang mendapat keberuntungan. Para jamaah sekalian, tidak ada kebahagiaan dan keberuntungan yang sesungguhnya daripada selamat dari siksa neraka dan masuk surga. Tidak disebut beruntung jika berakibat neraka, dan tidak disebut celaka bila berakhir di surga. Saya mengajak kepada jamaah sekalian, mari kita sungguh-sungguh di dalam thalab ilmu, di dalam memahami Al-Quran dengan tafsirnya, memahami Al-Hadis dengan syarahnya, supaya kita dapat menjalani hidup ini dengan senantiasa berpedoman kepada Quran dan Sunnah. Bagaimana mungkin kita berpedoman kepada Quran dan Sunnah kalau keduanya itu tidak kita pahami, ya, tidak kita pelajari, ya. Tentu saja kita tidak mengerti kalau tidak dipelajari, dan dari mana kita bisa paham.
Mudah-mudahan harapan saya apa yang saya baca dari surat An-Nur, tafsir surat An-Nur ayat 51 dan 52 ini bisa menggugah keinginan untuk sekali lagi untuk senantiasa mendekatkan diri kepada Allah dan Rasul-Nya melalui belajar di majelis-majelis majelis-majelis yang tentu saja menerangkan Quran dan Sunnah. Demikian yang saya bisa sampaikan untuk kali ini. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kekeliruan. Mudah-mudahan ke depan kita bisa bertatap muka kembali. Saya akhiri, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qouli hada wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan basmalah kami siap melayani Anda.